petani cerdas, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru. Halo pemirsa, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi bersama saya Yusak di channel seputar kebun dan hutan. Pada kesempatan ini, sebelum masuk ke materi video saya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para pemirsa yang sudah mensubscribe channel kami. Semoga Tuhan yang balas berkat, dan semoga channel kami ataupun video-video kami yang ada di channel kami bermanfaat buat Anda semua, dan ketika Anda menonton dapat menghibur Anda tentang hutan ataupun tanaman. Jangan lupa untuk subscribe video kami agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari kami tentang topik seputar kebun maupun hutan. Nah, sekarang pemirsa, kita akan langsung masuk ke materi video tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan liar sebagai herbal. Namun sebelum itu, ada perkataan seperti ini: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, obat yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak patah semangat dan tetap bergembira, di situ kita akan senantiasa merasa sehat. Nah, sekarang di hadapan saya tersedia tanaman obat. Ini tanaman liar pemirsa yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman ini nama ilmiahnya adalah Peperomia pellucida, atau dalam bahasa lokal disebut dengan daun suruhan, atau biasa juga disebut ketumpang air atau gofugoroho atau saladaan. Dan ciri-ciri tanamannya adalah seperti ini. Ini batangnya sekulen. Sekulen artinya menyimpan air. Kemudian daunnya berbentuk hati. Warna daun bawahnya seperti menyerupai warna batangnya. Berwarna hijau berbentuk hati. Kemudian pada ujung-ujungnya lancip seperti ini, dan perakarannya serabut. Tanaman ini menyukai tempat-tempat yang lembab, seperti pinggir-pinggir pematang sawah atau pada reka-rekahan batu yang lembab, dan juga di pot-pot seperti pot bunga ataupun polybag seperti ini. Dan sebelumnya polybag ini merupakan tempat tanaman tomat, namun tanaman ini hidup sendiri. Sehingga akhirnya kami memelihara tanaman ini karena tanaman ini juga adalah tanaman obat atau tanaman herbal alami yang fungsinya bisa mengobati asam urat ataupun radang persendian yang disebabkan oleh asam urat, kadar asam urat yang tinggi. Dan penyakit-penyakit lain juga seperti luka ataupun memar karena benturan bisa juga diobati dengan tanaman ini. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas untuk pemirsa sekalian bagaimana cara cepat mengolah tanaman ini untuk mengatasi sakit asam urat. Karena mungkin di video YouTube yang lain ada orang yang sudah menjelaskan tentang kandungan daripada tanaman tumbuhan suruhan ini. Ada juga yang cara mengolahnya itu direbus, tapi kami punya cara yang cepat mengolah tanaman suruhan ini untuk mengatasi sakit asam urat. Berikut cara mengolahnya. Nah pemirsa, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama air termos, dan air yang di dalam termos ini merupakan air yang baru saja dimasak supaya suhu airnya itu mendekati 100 derajat Celcius, artinya panas. Kemudian gelas kaca dan air bersih, air minum yang akan dipakai untuk mencuci daun suruhan ini.
Dan berikut saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk memetik daun suruhan ini. Mari lihat saya. Nah, kalau memetik kita mencari yang daun yang masih segar, yang bagus, tidak kuning dan belum hitam. Artinya buah-buahnya ini belum hitam. Jadi kita harus memilih mana daun yang bagus. Kita akan pilih daun yang bagus, pemirsa. Seperti ini. Kita petik di sini. Seperti ini. Kemudian kita petik kurang lebih 4 cabang. Ya, seperti ini. 4 cabang daun. Kemudian daun ini kita cuci bersih. Jangan sampai ada tanah atau kotoran-kotoran lain. Setelah dicuci bersih, kita taruh ke dalam gelas kaca seperti ini. Kemudian kita siram dengan air termos yang baru habis dimasak. Setelah itu kita tutup dan biarkan sampai air daun suruhan daun suruhan ini dingin atau suhunya normal. Biarkan sampai dingin, pemirsa. Dan untuk orang yang terkena asam urat boleh meminum ramuan atau seduhan daun suruhan ini sebanyak 2 kali sehari. Yang pertama pagi dan yang kedua menjelang sebelum tidur atau sebelum tidur. Nah, pemirsa, air seduhan daun suruhan kita ini sudah dingin dan kita akan meminumnya. Tujuan dari kita membiarkan air seduhan daun suruhan ini dingin adalah supaya ramuan ini gampang terserap oleh tubuh. Nah, warna dari air daun suruhan ini sudah seperti batang dari tanaman suruhan tadi, agak berwarna kekuningan. Nah, kemudian cara untuk meminumnya adalah cukup kita minum saja dan airnya saja, dan meninggalkan sisa dari daun dan batang tanaman suruhan ini. Jadi airnya saja yang kita minum. Dia berasa seperti agak pedas dan segar. Jadi kita meminum air ini 2 kali sehari atau sampai kita merasa serangan asam urat kita sudah reda, hilang. Kalau yang tidak berjalan sudah bisa berjalan lagi, dan rasa nyeri pada persendian itu sudah hilang. Dan daun suruhan atau seduhan air daun suruhan ini tidak boleh diminum oleh ibu hamil ataupun orang yang alergi dengan tanaman ini. Seperti itu, pemirsa. Kita minum lagi. Memang nanti ada efek samping dari seduhan daun suruhan ini. Kita akan sering buang angin, tapi itu tidak akan lama. Oke, pemirsa, demikian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar atau pertanyaan, dan jangan lupa bagikan. Terima kasih.
punya cara yang cepat untuk mengatasi punya cara yang cepat mengolah. Berikut cara mengolah tanaman ini. Yang kedua itu malam hari menjelang sebelum tidur atau sebelum tidur.